Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang compound words. Ya, compound words atau kata majemuk. Compound words itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama ada compound adjectives atau kata sifat majemuk. Ini merupakan gabungan dari 2 kata sifat. Yang kedua ada compound nouns atau kata benda majemuk. Di sini gabungan dari 2 kata benda. Dan juga yang ketiga, hal yang sama juga dinamakan compound nouns atau kata benda majemuk. Namun di sini gabungan dari kata kerja plus kata depan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang compound adjectives atau kata sifat majemuk. Oke, kita langsung saja bahas tentang compound adjectives atau kata sifat majemuk. Ini merupakan gabungan dari 2 kata sifat. Nah, apa itu compound adjectives atau kata sifat majemuk? Kata sifat majemuk ini merupakan kata sifat yang tersusun dari 2 bagian, di mana selalu atau biasanya ditulis dengan sebuah tanda hyphen atau tanda strip, ya. Nah, dari compound adjectives ini atau kata sifat majemuk ini maknanya sudah jelas, ya, dari kedua kata yang digabung tersebut. Kemudian bagian yang kedua dari kata sifat majemuk tersebut seringnya menggunakan present participle atau verb ing dan juga past participle atau verb 3. Kita lihat di contoh. Di sini ada compound adjective well dressed yang artinya berpakaian baik atau berpakaian sopan. Nah, well dressed untuk kata dress yang bagian kedua dari adjective ini merupakan atau termasuk ke dalam past participle atau verb 3, ya, dress. Namun difungsikan sebagai adjective atau kata sifat. Kemudian ada never ending. Kita lihat bagian kedua dari kata ending, ya. Never ending sendiri diartikan sebagai yang tidak pernah berakhir, ya. Oke, untuk kata ending yang bagian kedua ini termasuk ke dalam present participle atau verb ing, ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya ada shocking pink. Shocking pink atau warna merah muda yang shocking, yang cerah, ya. Kita artikan cerah, shocking pink. Oke, itu contoh ke dalam compound adjectives atau kata sifat majemuk. Kemudian ada lagi, ya, beberapa contoh dari compound adjectives atau kata sifat majemuk yang menggambarkan penampilan seseorang, ya. Penampilan seseorang. Oke, di sini di samping ini adalah menggambarkan tentang seseorang yang kita agak dibuat-buat, ya. Ini adalah semacam contoh saja, ya. Oke, ini diibaratkan seorang anak laki-laki yang bernama Jody. Oke, kita akan menggambarkan tentang Jody. Ya, di sini kita lihat contohnya. Jody is a wavy hair, sun-tanned, blue-eyed, rosy-cheeked, thin-lipped, broad-shouldered boy. Ya, Jody adalah seorang anak laki-laki yang rambutnya bergelombang, kemudian berkulit kecoklatan, bermata biru, berpipi merah, kemudian juga berbibir tipis dan juga berbahu lebar. Nah, ini adalah gambaran fisik tentang seseorang, ya. Oke, jadi itu fungsi pemakaian dari compound adjectives, ya. Kemudian ada juga sekumpulan kata sifat majemuk lainnya yang menggambarkan tentang karakter seseorang. Nah, di sini kita contohkan menggambarkan tentang seorang perempuan yang sifatnya periang, yang agak periang, ya. Nah, kemudian maknanya atau artinya akan dijelaskan di dalam kurung. Nah, kita sebut saja ini adalah seorang perempuan yang bernama Melissa.
Oke, kita akan menggambarkan karakter atau sifat dari seorang perempuan ini yang agak periang. Oke, ini bernama Melissa ya. Kita lihat contohnya. Melissa was absent-minded, easygoing, good-tempered, warm-hearted, and quick-witted, if perhaps a little big-headed, two-faced, self-centered, stuck-up at times. Ya, oke, kita akan artikan kurang lebih kira-kira artinya seperti ini ya. Melissa ya, ini adalah kadang-kadang ya, Melissa kadang-kadang orangnya absent-minded itu pelupa, easygoing itu santai, ya, good temper itu ceria atau periang, warm-hearted itu ramah atau baik ya. Oke, kemudian ada juga quick-witted, ini cerdas, ya, cerdas. It perhaps a little, dan juga kemungkinan orangnya sedikit big-headed atau suka berbangga diri, ya. Two-faced, itu orangnya hypocritical atau orangnya munafik, ya, bermuka dua gitu maksudnya. Dan juga self-centered, orangnya egotistical atau orangnya egois, ya. Dan juga stuck up. Stuck up di sini dia orangnya kaku ya, orangnya sombong, kaku. Ya, itu kadang-kadang orangnya seperti itu. Yaitu karakteristik atau sifat dari seorang yang menggambarkan perempuan, ya, seorang perempuan yang menggambarkan seperti itu ya, yang digambarkan seperti itu. Nah, kemudian ada juga kumpulan kata sifat yang khusus lainnya, di mana sifat-sifat tersebut di sini bagian keduanya itu merupakan sebuah kata depan atau preposition ya, kata depan atau preposisi ya. Oke. Kemudian sebagiannya ini kita lihat ada di kata sifat yang ada di bawah ini dengan tipikal atau khusus ya dari sebuah kata benda. Kita lihat an all-out strike ya, an all strike. Ini artinya adalah sebuah pemogokan secara menyeluruh ya, atau pemogokan habis-habisan atau total ya. Kemudian ada a burned out car. Ini maksudnya adalah sebuah mobil yang terbakar. Nah, di sini juga tidak ada satupun yang tersisa di dalamnya setelah kejadian kebakaran tersebut ya. Kemudian ada a broken down bus. Ini juga ada sebuah bus yang mogok atau ini tentunya tidak akan berfungsi lagi ya mobil tersebut. Ada juga a build up area, sebuah wilayah yang dibangun. Nah, di sini maksudnya adalah banyak bangunan di dalamnya. Ada juga a hard up student ya, a hard up student ya, siswa yang susah ya, siswa yang susah payah atau dikatakan juga miskin ya. Oke. Kemudian juga ada case of clothes, ada pakaian yang bekas ya. Di sini ada no longer wanted by the owner. Ya, tidak bisa dipakai lagi ya. Atau tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya, maksudnya seperti itu. Kemudian ada worn out shoes. Ada sepatu yang sudah usang atau sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa dipakai lagi ya sepatu tersebut. Oke, kemudian ada juga a drive-in ya. A drive-in movie ya, ada film drive-in maksudnya adalah film yang ditonton di dalam mobil ya. Ada well-off banker, maksudnya di sini adalah kaya ya. Ada juga a rundown R, ini maksudnya dalam kondisi buruk ya, in poor condition. Oke, itu adalah contoh daripada compound adjectives ya. Nah, di sini juga ada beberapa
kata sifat majemuk yang setidaknya bermanfaat ya, atau berguna ya untuk kita ketahui, sekedar pengetahuan. Oke, di sini ada air conditioned, maksudnya ber-AC ya. Sebagai contoh, an air conditioned room, sebuah ruangan yang ber-AC gitu ya. Oke. Contoh yang lain, kita bagian kedua ini ada bullet proof, maksudnya adalah anti peluru ya. Ada cut price, ini maksudnya cut price di sini potongan harga ya. Potongan harga. Ada juga drip dry, ini menetes kering ya, menetes kering. Oke, ini adalah contoh-contoh dari beberapa kata sifat majemuk yang kiranya bermanfaat ya. Oke, untuk kita ketahui. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang compound adjectives ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan yang diucapkan atau yang dijelaskan. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi yang berikutnya, yaitu tentang compound nouns, di mana merupakan gabungan dari kedua kata benda ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.